Tuh kalau kayak gini lebih enak kan? Dan dia jadi lebih sehat. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Herista. Oke teman-teman, seperti inilah keadaannya setelah umur 22 hari setelah foundation pruning. Tunasnya tumbuhnya banyak. Kemarin saya menyisakan 1-3 mata tunas. Tapi kali ini saya hanya akan melakukan sesuatu di mana tujuannya yaitu untuk mempercepat tunas yang produktif, tunas yang kita pilih biar lebih cepat besar pertumbuhannya, biar lebih nutrisinya itu terfokus ke sana, dan tentu saja untuk mengurangi kemungkinan timbulnya jamur. Tentu saja karena saya nggak pernah pakai fungisida ya teman-teman, fungisida, insektisida saya nggak pernah pakai, mau kimia mau organik. Jadi yang saya lakukan adalah mensiasati dari tanaman itu untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri dengan sedikit bantuan dari kita ya. Mengingat sekarang masih musimnya musim semi peralihan tapi masih sering hujan, jadi kelembapan masih tinggi. Untuk itu yang pasti yang sudah saya sebutkan ini adalah seperti sudah tampak ya. Jadi saya membuang daun pada tunas yang baru tumbuh tepatnya pada daun pertama, dan kalau memang diperlukan pada daun kedua juga saya buang. Selain itu saya juga membuang tunas yang kecil. Jadi kita mensortir tuh memilih ya teman-teman. Benar-benar kita hanya menyisakan tunas yang tumbuh yang kondisinya bagus saja. Seperti ini pada satu batang tersier saya memelihara 2 mata tunas. Nah ini daun yang pertama saya buang. Nanti kalau seperti ini kan sudah agak terang ya, jadi ya sudah daun pertama saja. Tapi kalau misal terlalu padat ya daun pertama dan daun kedua. Daun itu dibuang tentu saja tidak masalah ya teman-teman, karena ini justru bagus untuk pohon anggur itu sendiri, karena nutrisi akan terfokus ke batang-batang yang sudah kita pilih untuk kita pelihara. Jadi yang seperti ini tidak membahayakan tanaman anggur, tidak membahayakan pada tunas barunya, juga tidak membahayakan pada mata pot dari daun yang kita buang, karena kita memang hanya membuang daun ya, tidak merusak mata pot yang ada di pangkal. Tentunya dalam melakukannya harus hati-hati ya teman-teman. Jadi saat kita melakukan foundation pruning lagi besok, mata pot yang di pangkal masih tetap ada. Nah yang seperti ini, padahal ini cuma tumbuh 2 mata tunas ya teman-teman, tapi lebih baik lagi jika tetap dibuang daun yang pertama dan daun yang kedua. Begini ya teman-teman ya. Tuh saya buang, jadi nanti dia lebih leluasa ya udara melewati batang itu, sehingga nanti dia tidak mengundang penyakit. Sementara yang ini adalah tunas yang tumbuh dari basal bud. Jadi ada 2 tunas yang tumbuh dari basal dan 1 tunas yang tumbuh dari ujung tersier. Ini ada yang tumbuh itu ukurannya kecil, tentu saja itu kita buang, dan tinggal menyisakan 2 dari basal dan 1 dari mata pot. Tapi teman-teman terserah teman-teman juga, jika teman-teman mau memelihara yang tumbuh dari basal ini tidak apa-apa, teman-teman masih bisa memeliharanya, tapi lebih bagus sebenarnya dibuang dan diambil setiap 1 tersier sekitar 2 tunas baru saja ya. Cuman untuk kali ini karena dia arahnya berlawanan, jadi saya pelihara saja. Sebelum lanjut, bantu subscribe yang belum, like dan komen positif. Terima kasih teman. Pembuangan tunas ini bukan tanpa pandang bulu ya teman-teman. Tentu saja kita melihat kondisi dari tunas baru yang muncul. Jika sekiranya ukurannya sangat kecil seperti barusan, ya udah dibuang aja. Kita pelihara juga nanti dia tidak bakal besar maksimal. Sementara di tempat yang lain yang terlalu ribut, terlalu penuh, terlalu banyak daun yang terkumpul, tentu saja kita harus membuang lebih banyak.
Untuk pada kasus yang ini adalah tunas yang tumbuh dari basal bud. Jadi basal bud itu adalah tunas yang tersimpan di sekitar mata bud ya teman-teman, tapi tidak tampak. Ini adalah bud yang pertama tumbuh, bud kedua dan bud ketiga juga mau tumbuh. Tapi karena kecil ya kita buang saja. Kita pelihara saja yang dari mata bud pertama, dari basal bud dan dari mata bud yang kedua. Nah, ini yang kedua. Jadi tetap ya daunnya kita buang. Kita melakukannya harus benar-benar dengan hati-hati ya teman-teman. Jadi nanti tidak mematahkan tunas baru karena ini posisi tunasnya masih sangat rawan sekali untuk patah. Sementara yang sudah yang posisinya sudah nggak jelas, karuan nggak jelas kayak gini, sudah pasti dibuang ya. Tuh padat banget teman-teman. Coba bayangin kalau dia nanti tambah besar lalu rimbunnya kayak gini. Jadi harus dikurangin. Mempertahankan tunas yang tumbuh lebih ke pangkal itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau tunasnya yang tumbuh hanya kecil kayak gini ya nggak mungkin kita pelihara. Tentu saja kita akan memelihara yang kondisinya sudah jauh lebih bagus, yang dari pecah bud dan ukuran batangnya lebih besar, karena itu nanti akan kemungkinan tumbuh dengan lebih baik, sehingga nanti kalau kita buahin ya bisa membawa buah lebih besar. Pasti kayak gitu kan teman-teman harapannya. Jadi kita fleksibel ya, nggak usah terlalu berpatokan pada harus ke pangkal atau harus ke ujung. Kita pilih saja batang-batang yang memang dia lebih dominan, yang ukurannya lebih besar, yang kelihatan lebih vigor, lebih subur maksudnya, dan kondisinya lebih bagus. Kalau ke pangkal tapi ternyata jelek, ya kita harus buang dong. Nggak mungkin kita pilih yang ukurannya lebih kecil walaupun itu posisinya lebih mendekati cabang sekunder. Tuh kalau kayak gini lebih enak kan? Dan ya jadi lebih sehat. Tuh kayak gini juga ya kan, disisakan di 2 cabang yang paling besar saja. Tunas yang daun yang pertama bisa dibuang, kalau memang masih perlu daun kedua juga bisa dibuang. Sekiranya daun pertama saja dibuang itu sudah lebih bagus teman-teman, karena memang di sini rimbun banget. Jadi daun kedua juga dibuang. Jadi kayak gini kondisinya setelah dikurangi, agak leluasa kan? Dan di ujung-ujung ini nanti diharapkan nutrisi akan mengalir ke situ dan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Untuk pupuk yang diberikan, aku masih memberikan pupuk NPK 16 selingan dengan magnesium sulfat. Dosis takarnya masih seperti biasa karena masih agak kecil ya, jadi hanya setengah sendok makan lalu dicampur di 5 liter air, diberikan seminggu sekali. Kalau magnesium sulfat sedikit di bawahnya ya, jadi agak dikurangi dikit karena magnesium sulfat itu untuk membuat daun nanti lebih hijau, dan ini kelihatan kan teman-teman kondisinya jauh lebih baik, jauh lebih hijau daripada sebelum di pruning kemarin. Karena di atas kondisi tidak terlalu rimbun, maka tanaman yang di bawah pohon anggur juga bisa mendapat sinar matahari yang lebih banyak. Jadi kita masih bisa menanam tanaman lain walaupun di atas itu ada pohon anggur. Nah, cara yang berikutnya untuk memperbesar batang anggur yaitu dengan membatasi panjang tunas yang sudah tumbuh. Seperti ini ya, jadi tunas-tunas ini nanti kalau sudah memanjang, daunnya minimal sudah 10 atau 12 daun, bisa lebih dari itu kita batasi. Jadi jangan kita biarkan terus ya, kita batasi di ujung dan kita potes ujungnya saat sudah minimal 12 daun, kita putus. Sulur-sulur yang ada kita buang juga biar tidak menghabiskan nutrisi. Jadi fokus untuk nutrisinya itu untuk pertumbuhan batang, pembesaran batang ya, dan memasak makanan yang ada di daun. Jangan lupa tunas air yang tumbuh nanti kita bisa batasi di 1 atau 2 daun. Nah, ini kita potong aja ujungnya. Udah, jadi kita tinggal 2 daun aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk memperbesar batang anggur pada tunas yang baru tumbuh setelah pruning.
Sekarang udah selesai, jadi gitu aja teman-teman. Intinya adalah melakukan penyortiran alias membuang batang yang ukurannya kecil, tetap mempertahankan batang yang lebih potensial atau yang tumbuh dengan lebih subur, lebih vigor. Yang kecil dibuang dan membuang 1 atau 2 helai daun paling pangkal. Tujuan utamanya tentu saja untuk mengurangi kelembapan, memperbaiki sirkulasi nutrisi agar lebih fokus ke cabang-cabang yang lebih potensial sehingga dia lebih cepat besar, dan tentu saja kelak nanti diharapkan bisa membawa buah yang dompolannya bisa lebih besar, serta tidak mengundang jamur ya, karena sirkulasi lebih lancar, dan lagi kita masih bisa memberikan sinar matahari masuk ke bawah untuk tanaman yang ada di bawahnya. Sama yang terakhir, jangan lupa membatasi panjang tunas air yang tumbuh di minimal 10 atau 12 daun, membuang sulur yang keluar, dan juga membatasi banyaknya tunas air yang ada di belakangnya di 1 atau 2 tunas air. Oke. Ya wes, sudah dulu ya teman-teman, aku mau lanjutin nyapu yang habis tak prutes ini. Jadi kurang-kurangnya kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.